Perkenalkan, saya Arya Mulya Syakif dari kelas A dengan NPM 2302 10240059. Langsung saja. Secara istilah, plankton adalah organisme akuatik, hewan atau tumbuhan yang hidup melayang di kolam perairan. Kemampuan geraknya sangat terbatas serta tidak mampu lawan arus. Plankton sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu planktos yang memiliki arti pengembara plankton. Pertama kali ditemukan dan diperkenalkan pada tahun 1887 oleh Victor Hansen, seorang profesor dari Universitas Kiel, Jerman. Berikutnya adalah contoh-contoh plankton dari fitoplankton dan zooplankton, strukturnya serta cara hidupnya. Yang pertama itu ada dari fitoplankton, diatom, memiliki bagian tubuh yaitu cangkang, organel, dan pigmen, serta cara hidup dengan menyerap cahaya matahari dan nutrisi dari air, menggunakan dinding sel silika untuk perlindungan. Yang kedua, ada dinoflagellata, yaitu memiliki bagian tubuh seperti flagella, nukleus, dan lapisan ampiasma, serta hidupnya dengan melakukan fotosintesis. Beberapa spesies juga bersifat heterotrof dan memakan partikel organik. Yang ketiga masih di fitoplankton, itu ada cyanobacteria yang memiliki 3 bagian tubuh dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin berfungsi sebagai bentuk atau melindungi sel. Terus yang kedua ada membran sel berfungsi untuk membungkus sitoplasma. Yang ketiga ada sitoplasma yang berfungsi untuk mengandung air, protein, dan lemak. Dia bertahan hidup menggunakan klorofil untuk fotosintesis. Terus yang keempat itu ada chlorophyta atau alga hijau dengan struktur dinding sel, pigmen, kloroplas yang mengandung klorofil DNA, pirenoid, butiran padat berfungsi untuk membentuk tepung, organel sel, yang juga memiliki badan Golgi, dan dia hidup menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis dan sering ditemukan di perairan dangkal. Terus yang kelima ada Coccolithophore, yaitu adalah fitoplankton bersel tunggal dengan struktur ada kokolit, itu ada berisi plat kalsium karbonat. Yang kedua ada membran sel lapisan luar, kloroplas yang mengandung klorofil, apotema struktur mirip flagella, terus vakuola tempat penyimpanan nutrisi dan air, dan biasanya ditemukan di zona fotik laut, dan mereka memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Terus yang kedua itu ada dari klasifikasi dari zooplankton. Zooplankton sendiri adalah organisme heterotrof yang memakan fitoplankton atau partikel organik lainnya. Yang pertama itu ada krill. Langsung saja, krill itu strukturnya ada exoskeleton terbuat dari kitin yang memberikan perlindungan. Terus ada kepalothorax, adalah gabungan kepala dan dada. Terus ada mata, ada pleon atau ekor. Terus yang kedua, dia cara hidupnya adalah memakan fitoplankton. Terus yang kedua itu ada larva ikan. Larva ikan strukturnya ada sirip untuk berkembang dan membantu pergerakan, ada insang bernafas, mata, ada kantung yolk untuk penyimpanan nutrisi, ada kulit transparan untuk berkamuflase, yang biasa hidup dengan cara memakan partikel atau plankton kecil. Terus yang ketiga itu masih di zooplankton, ada ubur-ubur. Ubur-ubur itu strukturnya ada payung, bel itu struktur utama berbentuk kubah. Terus ada tentakel untuk menangkap makanan atau melindungi diri, ada mulut, ada masoglea, itu adalah lapisan gelatin di epidermis. Terus ada organik sensorik untuk mendeteksi perubahan lingkungan, dan dia itu hidupnya dengan memakan atau menangkap plankton kecil dan organisme lainnya dengan tentakel. Terus yang keempat ada Amphipoda, memakan detritus dan fitoplankton, sering ditemukan di perairan dalam dengan struktur skeleton, antena, kaki toraks, dan kaki abdomen. Terus yang kelima terakhir itu ada radiolaria, yaitu ada cangkang silika, pseudopodia, vakuola, nukleus, sitoplasma, dan cara hidupnya dengan memakan fitoplankton dan partikel organik lainnya. Terima kasih.